Halo, selamat pagi. Kembali dengan saya Martin Egolan. Kita bertemu dalam series video mengenai mekanika teknik ya. Kita hari ini diskusi mengenai gesekan atau friction and wedges ya, di mana ini adalah diajarkan bersamaan biasanya gesekan dengan bidang miring ya. Pertama kali kita belajar apa yang dimaksud dengan gesekan atau friction ya. Jadi gesekan itu selalu ada ya dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana gesekan tersebut akan terjadi jika ada sebuah benda, misalkan benda A, dia itu bersentuhan dengan benda B, lalu ada gaya yang terjadi. Itu akan terjadi gesekan, ya. Seperti apa? Seperti contohnya ini, ada orang sedang manjat tebing. Kalau tidak ada gesekan, maka orang ini pasti jatuh. Kenapa? Karena dia mengandalkan gaya gesek antara tangan dia dengan batu yang dia pegang. Oke, kalau batu itu dan tangannya tidak ada gaya gesek, maka dia akan jatuh. Jadi gaya gesek di sini adalah teman ya. Lalu kita lihat lagi kasus kedua, seorang pekerja sedang memanjat gitu ya, memanjat tangga. Dia bisa memanjat tangga dengan aman dan juga turun dengan aman karena ada gaya gesek. Gaya gesek antara apa? Antar tangga, kaki tangga yang bawah dengan lantai. Nah, gaya gesek tersebut menahan tangga tersebut agar tetap diam. Ya, begitu juga kaki dari pekerja tersebut ya, atau sepatunya itu menggrip anak tangga sehingga dia tidak jatuh ya. Di sini juga gesekan itu adalah teman. Setuju ya? Lalu kalau misalkan ada kasus begini ya, ini namanya rem ABS. Sekarang itu udah standar ya, rem standar, di mana kalau kita tidak menggunakan ABS, rem itu waktu kita pencet maka dia akan terkunci ya, waktu jalannya licin. Seperti gambar di sini ya. Terkunci dia. Kita mau menghindari misalkan ada orang gitu yang dilambangkan dengan kon di sini, kita ngerem ya udah bablas aja, nggak bisa. Karena apa? Karena saat roda terkunci ya, gesekan antara roda dengan jalan raya itu menjadi gesekan kinetik, di mana koefisien gesek kinetik lebih kecil daripada statik. Sehingga kita ide dari ABS ini adalah bagaimana agar tidak terjadi gesekan kinetik antara ban dengan aspal. Caranya adalah saat dia sudah mulai saat direm gitu ya, lalu mulai muncul slip sepersekian detik, lalu remnya dilepas oleh komputer ya. Komputer lalu direm lagi sehingga dia meminimasi atau menghilangkan terjadinya slip, sehingga kita masih bisa kendalikan kendaraan kita ya, mobil ataupun motor sekarang sudah juga pakai ABS ya. Jadi kita bisa menghindari ini. Misalnya orang ataupun benda yang berpotensi tertabrak ya. Dan jarak ngeremnya juga lebih pendek. Ya, ini harusnya mundur sedikit. Begitu. Nah, ini permainan dari koefisien gesek. Ya, jadi ABS itu memaintain agar koefisien gesek antara ban dan aspal selalu adalah koefisien gesek secara statis, di mana koefisien gesek statis sehingga dapat menahan gaya pengereman yang lebih besar, dan juga dan kita juga masih bisa mengendalikan kendaraan kita ya. Gitu. Nah, di sini apa itu gaya gesek ya? Gaya gesek itu kita lihat ada orang sedang mendorong mobil ya, di mana yang nyetir itu gogoknya. Ya, ini agak lucu, tapi prinsipnya adalah kenapa kita dorong mobil itu berat? Karena ada gaya gesek antara ban dan aspal, ataupun di sini adalah lapangan rumput. Ya. Semakin besar koefisien geseknya, dengan kata lain jalannya makin kasar, maka akan makin berat kita mendorong ya, selain juga karena jalannya naik atau turun. Oke, jadi itu teman atau lawan gitu ya.
Nah, sekarang kalau kita misalkan mencoba menghilangkan koefisien gesek ya di dunia ini, apa yang terjadi? Seperti ini ya, ini dari storyboard.com. Kalau sebuah benda, contohnya manusia, mobil, atau barang, di dunia yang koefisien geseknya 0, maka dia tidak bisa bergerak. Ingat, manusia berjalan, dia kakinya itu ada koefisien gesek ya, yang menahan sehingga dia bisa maju. Nah, kalau enggak, ya nggak bisa selip aja kayak di udara ya. Nggak bisa jalan. Ataupun kalau sudah bergerak, tetap bergerak. Nggak bisa berhenti ya, contohnya ini. Nggak bisa berhenti ya. Nah, jadi gesekan itu tadi banyak dibilang itu kurang musuh ya. Tapi pada prinsipnya kenapa di dunia ini ada koefisien gesek? Karena memang kita membutuhkannya ya. Kita membutuhkannya sehingga kita bisa hidup seperti sekarang. Jadi bisa bergerak, berpindah, naik sepeda, naik motor, naik mobil, jalan, olahraga, lari, manjat tebing, itu semua bisa dilakukan karena ada koefisien gesek. Ya. Jadi kalau tanpa ada koefisien gesek atau gesekan, maka dunia ini akan tetap diam atau bergerak terus tanpa bisa berhenti. Oke, sudah ngerti ya? Ternyata kalau kita lihat memang ada banyak negatif dari adanya koefisien gesek atau gesekan. Tetapi secara overall itu adalah teman akrab kita di mana kita harus memanage. Contohnya dalam motor atau mobil, mesinnya itu kan akan mengalami gesekan. Sehingga memang kita minimasi gesekannya dengan cara memberikan pelumas ya. Jadi kita harus tetap bersahabat dengan gesekan. Tipe-tipenya ada pertama ya. Tipe pertama itu gesekan pada benda solid, misalkan pada peti dan lantai. Kita dorong berat ya, karena peti itu permukaannya kasar, lantai juga permukaannya kasar. Lalu pada fluida, di mana kalau kita berenang, kita harus butuh tenaga yang besar untuk mendorong. Kenapa? Karena air itu menahan kita. Begitu juga udara. Kalau kita naik motor gitu ya, cukup cepat atau ngebut, maka ada angin kencang yang menahan kita. Itu adalah gesekan pada fluida ya, fluida air ataupun udara. Yang ketiga adalah gesekan pada internal material. Jadi material itu ingin mempertahankan bentuknya, sehingga di dalam benda tersebut ada yang menahan agar bendanya tetap fix, di mana di level atom-atomnya ya. Kita belajar material teknik, ada namanya pergerakan dislokasi dan seterusnya, itu mensupport ide mengenai internal friction. Lalu kita fokus adalah drive friction ya. Kenapa permukaan benda, misalkan kita mendorong balok, mendorong meja, mendorong kursi, itu berat. Ya, makin berat bendanya, makin berat gaya yang harus kita berikan. Karena ternyata secara mikroskopik, kalau kita lihat di mikroskop, permukaan benda itu tidak semulus yang kita duga. Sama seperti bulan ya, kayaknya mulus, padahal enggak ya. Ternyata dia berbentuk kasar, sehingga saat didorong ada permukaan-permukaan kontak yang sangat kasar seperti ini, dengan sudut-sudut tertentu, sehingga menahan pergerakan dari benda tersebut, ya, pergerakan relatif. Jadi begitu ya, kalau di level manufaktur ya, kalau kita lihat benda hasil proses machining ya, misalkan milling, CNC milling, maka bendanya seperti ini, ada alur-alur, walaupun kalau kita sentuh pakai tangan, dia tidak terasa adanya alur-alur ya, tapi serasa mulus. Padahal ada ya. Karena apa? Karena sangat kecil, 3,2 mikrometer RA ya. Nah, ini standarnya. Kalau orang nggak diminta apapun, pakainya 3,2 mikro RA. Itu kasar ya. Seperti apa? Kalau kita lihat begini. Ya. Nih, 3,2 di sini ya. Lihat kasar, ada gelombang. Kalau milling horizontal begini, kalau turning begini. Jadi, memang pada prinsipnya tidak bisa membuat permukaan benda itu ideal mulus ya. Selalu ada alur-alur ataupun permukaan yang kasar ya. Sehingga koefisien gesek selalu ada. Nah, ini kita modelkan, ada benda M ditarik gaya P, ya, maka saat dia ditarik gaya P, ingat ada M itu ada gravitasi, ada berat, ada gaya normal melawan, lalu ada koefisien gesek ya antara permukaan benda ini dan lantai, sehingga muncul yang namanya F ini.
Oke, kita membahas mengenai static and kinetic friction ya. Apa bedanya? Coba kita lihat di gambar ini. Di gambar ini terlihat ada orang mendorong sebuah batu yang besar ya. Dia memberikan gaya tapi bendanya diam. Kenapa diam? Karena ada gaya gesek yang menahan ya. Nah, ini disebut gesekan terjadi friksi atau gesekan secara statis ya. Oke. Kalau yang ini juga kamu mendorong sofa berat sekali, itu juga gaya yang terjadi adalah gaya akibat dari koefisien gesek statis. Ya, diam. Lalu kita mengenal yang namanya kinetic friction. Ya, ini contohnya di bar orang mendorong, lalu waktu dia bergerak ada pergerakan relatif antara gelas dan meja, maka di sini terjadi koefisien gesek kinetik ya. Begitu juga orang bermain ski ya, ski seperti ini, ice skating, maaf ya, ice skating. Ini juga karena ada koefisien gesek kinetik ya. Jadi perbedaan antara koefisien gesek kinetik dan statik adalah kalau statik kondisi bendanya diam, kalau kinetik bendanya yang bergesekan A dan B itu terjadi gerakan relatif. Oke? Nah, ini grafiknya, ini adalah gaya, ada P, ini F ya, koefisien gesek, gaya gesek, ini gaya yang diberikan P, makin besar gaya P, maka gaya koefisien geseknya makin besar, dia menahan benda diam, ini bendanya tetap diam, maksimum, F max-nya sama dengan mu statik kali gaya normal, langsung ngedrop. Nah, ini yang mengakibatkan orang kadang kepleset itu ya. Saat dia terjadi perubahan dari koefisien gesek statis menjadi kinetik itu ngedrop dan cepat terjadinya ya. Turunnya itu cepat sehingga kamu tiba-tiba kepleset gitu ya. Begitu juga mobil tiba-tiba ngesot. Seperti itu. Ya. Koefisien gaya karena gesekan kinetik itu jauh lebih kecil daripada F max, di mana F max itu sama dengan mu statik kali gaya normal. Lalu koefisiennya bagaimana kalau kita lihat rubber pada gelas, jadi di kaca ya, lalu atasnya ada rubber, maka koefisien gesek statisnya itu 2. Kinetiknya juga 2. Ini hampir sama lah, ini 2 plus ya sebenarnya arti. Statik artinya lebih besar. Lalu rubber pada konkrit 1. Ini contohnya ban mobil rubber di permukaan beton ya, jalan tol misalkan, koefisien geseknya 1. Kalau dia rodanya berputar normal gitu, tidak ada pergerakan relatif antara muka ban dengan beton ya, jalan tol. Tapi kalau kamu misalkan melakukan rem mendadak, maka ngedrop ya. Kalau misalnya terjadi koefisien gesekan pergerakan relatif antara beton dan mobil yang kita sebut ngesot gitu ya, maka koefisien geseknya itu ngedrop jadi 0,8. Ini bukan mu s ya, ini mu kinetik ya, mu k. Ngedrop sehingga memang bahaya ya kalau kita terjadi slip saat berkendara motor, bahkan sepeda pun juga ya, jalan pun juga jatuh, bahaya. Dengan baja dan seterusnya ya, sampai dengan ke join pada manusia ya. Kalau kita sudah bergerak, lagi lari, terus gerak lari, itu koefisien geseknya kecil sekali, 0,003. Tapi kalau lagi diam menuju gerak, itu sekitar hampir 3 kali lipat lebih ya, lebih berat. Makanya orang jadi mager ya. Oke. Static friction itu koefisien gesek statik, kita belajar dulu ya. Nah, ini yang menahan benda untuk diam. Jadi kalau kamu kasih gaya yang tidak cukup besar, maka akan ditahan oleh Fs, di mana Fs besarnya sama dengan F. Saat kapan? Saat dia masih belum bergerak bendanya. Ya. Ini naikkan, ini tetap nahan besarnya sama, ini juga atas bawah besarnya sama, kesetimbangan terjadi. Lalu ini makin besar, ini nggak bisa besar lagi ya, karena sudah maksimum tadi mu s kali n, maka dia bergerak ke kanan. Ya. Lalu waktu dia bergerak ke kanan terjadi kinetic friction ya, di mana
Ini bendanya sudah bergerak ke kanan, gesek gitu ya, ada F-nya cukup besar, lalu bendanya tergeret gitu ya, bergerak, lalu yang menarik ke belakang itu adalah gaya gesek kinetik. Nah, ini ya seperti naik pesawat terbang. Nah, saat kondisi sudah di atas gitu ya, sudah kecepatannya dijaga, maka mesin itu hanya berfungsi untuk menjaga melawan koefisien gesek, melawan gesekan antara pesawat dengan udara. Begitu juga dengan kapal laut ya. Jadi efisien. Lalu ya, kalau kita membahas mengenai ini friction ya, kita modelkan, misalkan ini ada di parkiran atau di halaman depannya, halaman depan rumah, ada paving, taruh ada paket datang, paket kayu gitu ya, blok kayu, kotak kayu, karena barangnya mudah pecah gitu, letakkan, maka dia kasih ada gaya berat ke bawah ya, W sama dengan M kali G. Nah, karena ada gaya berat, benda ini agar tetap diam, harus ada gaya normal yang menahan. Lalu kalau misalnya kamu mendorong gitu, atau kamu tarik gitu ke kanan, maka ada gaya gesek menahan ke arah kiri. Kalau kurang kuat kamu tariknya, maka gaya geseknya sama dengan gaya yang kamu berikan. Akibatnya bendanya tetap diam. Butuh tenaga yang kuat untuk mengalahkan friction force ini sehingga bendanya bergerak. Oke? Gitu. Lalu ada 4 situasi yang mungkin terjadi kalau kasus begini. Pertama, kalau kamu kasih gaya P ke bawah, bukan ke kanan, maka ya tidak ada gesekan ya, karena tidak ada pergerakan relatif. Ya, rumusnya tetap F sama dengan 0 yang ke arah sini, N-nya sama dengan P tambah W, diagram benda bebas biasa. Tapi kalau kita geser ya, ada gaya horizontal ke kanan, maka F-nya, koefisien gesek ini, statis ini, nilainya sama dengan Px ya, kalau gayanya masih kecil atau bendanya tetap diam gitu ya. Ini equilibrium kondisinya masih terpenuhi semua. Sigma Fx sama dengan 0, sigma Fy sama dengan 0, sigma M sama dengan 0. Lalu ada lagi kondisi ini makin besar P-nya gitu ya. Lalu sesaat dia akan akan bergerak gitu ya, di mana ini Px sama dengan Fm, F statis ya. Lalu dikasih besar lagi, maka ini berubah bukan jadi statis lagi, menjadi kinetik. Sehingga bendanya bergerak ke kanan terus. Nah, ini persamaan equilibrium udah nggak valid lagi, sigma Fx sama dengan 0-nya nggak, karena tidak sama dengan 0 sudah ya. Oke, lalu kita masuk ke topik berikutnya, itu bidang miring ya, masih gabungan ya sebenarnya topik ini. Ini adalah salah satu peralatan yang paling simpel yang digunakan ya di dunia. Ya, bidang miring dipakai untuk kampak gitu ya, dipakai untuk ulir ya. Itu semua bidang miring. Nih, ini bidang miring ini atau baji bahasa Indonesianya ya. Dia fungsinya untuk ya membelah ya, atau mengangkat sesuatu yang berat. Nah, contohnya ini. Ada benda yang berat sebesar M, mau diangkat, caranya baji ini atau wedges ini didorong ke kiri ya, dipukul tuk 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 gitu, sehingga ini mendorong dia ke kiri, ini dorong ke atas juga sekaligus. Oke? Bagaimana ya? Begini ya. Dorong ke sini, lalu ini ada gaya normal. Gaya normal itu tegak lurus bidang ini. Gaya normal sini. Lalu ada gesekan melawan P, arah ke kanan. Jadi resultan 2 muncul ya. Ini adalah gaya normal dan koefisien gesek ke kanan. Gaya normal dari mana? Dari ini. Dia punya berat M kali G, maka ada normal kan tegak lurus dari permukaan bidang ya. Kamu hitung aja nih R2 berapa. Nah, ini masuk ke sini sama. Ini juga, ini adalah gaya normal ke atas ini. Ya, gaya normal ini ke atas. Ya, lalu ada koefisien gesek ke kanan. Karena melawan ini ke kiri. Jadi R21 muncul. Nah, ini gaya normalnya berapa? Ini gaya normalnya adalah berat ini dan berat yang atasnya ya. Jadi kalau misalkan kita anggap ini diabaikan, kalau kamu asumsi diabaikan, ya artinya hanya berat atas saja ya. Nah, lalu di sini kita lihat bahwa kita dapat R1, ada R2, lalu dapat ini R3 ini gaya normal ya, karena dia apa? Dia terdorong ke sana kan, ini benda ini. Sehingga dia ada ngebales, sehingga kita lihat MG, tarik ke sini MG, kita modelkan gini ya.
lalu R2 ini, lalu R3 ke kanan, sehingga dia kita lihat lagi ya. Jadi ada sini R1, ini dari sini ya, sini, yang ini yang R2, ini P. Jadi start dari P ke sini, ini lalu ke atas R1 dan R2. Kembali ke sini setimbang ya. Nah, kenapa tadi dibahas, tadi ada R1, tadi udah dibahas ya, R1 ini adalah gaya normal ke atas dan ada koefisien gesek ke kanan melawan P. Jadi R1, lalu ada R2, dan ini R2, dan seterusnya. Sehingga kita bisa solve dengan gampang ya. Latihan 1. Misalkan kita punya bata gitu ya, atau bata ataupun sebuah blok 300 Newton. Lalu kita coba tahan pakai gaya 100 Newton. Ingat ini ya, sudutnya 3, tangennya 3/4. Koefisien gesek statisnya 0,25 dan kinetiknya 0,2. Kita buat DBB dulu ya, caranya seperti biasa begini ya. Kita pakai sumbu X nya ini biar gampang nih Y. Lalu kita tarik ini 100 Newton, beratnya itu selalu gravitasi ke bawah, jangan pernah miring, 300 Newton. Lalu ada gaya normal tegak lurus bidang dan koefisien gesek. Jadi kita asumsikan ke kiri. Kenapa? Karena ada gaya ke kanan ya. Lalu kita hitung pakai sigma fx sama dengan 0, didapat f nya minus 80. Loh, kenapa minus? Artinya F-nya ini ke atas. Nah, kalau koefisien gaya geseknya ke atas, artinya bendanya bergerak ke bawah. Nggak kuat 100 Newton ini menahan beban dari bata tersebut ya. Sehingga dia turun ke bawah. Berapa gaya minimum gitu ya dibutuhkan, kita bisa hitung nanti ya. Lalu sigma Fy dapat N-nya 240 ya, gaya normalnya 240. Ini. Gitu. Gampang ya. Ya. Karena F-nya minus 80, artinya gesekannya itu berlawan arah ya. Sehingga ke atas, sehingga bataknya turun ke bawah. Oke? Lalu kalau kasus begini, kita kasih gaya P, artinya kan kita punya gaya normal di sini nih, tegak lurus nanti, tegak lurus. Ini gaya normal tegak lurus sini terhadap benda, gitu ya. Ini gaya normalnya tegak lurus gini. Lalu ini ada koefisien gesek ke kiri, artinya kan ini R-nya. Nah ini koefisien geseknya ke sana ke kiri juga, artinya R-nya ini. Gitu ya. Kita coba bahas ya, kalau berat masanya M di blok A, lalu massa B kita abaikan, P-nya berapa minimum yang digunakan untuk bisa mengangkat ya, hampir bergerak. Ini ada berat dari benda A, benda B beratnya diabaikan, ada gaya P ya, ini ada gaya normal, bawah juga normal juga artinya. Lalu ada N3 ini. Dari mana N3? Tadi saya jelaskan ya, bahwa N3 itu adalah gaya normal ini tegak lurus dari permukaan bidang ya. Nah, ada gaya gesek dia ke kiri sesuai dengan bidang tadi, sehingga nanti di sini ada kombinasi gaya ini ya. Nah, ini nanti gini ya, antara ini dan ini. Itu namanya R nanti ya. Di atas juga begitu. Ini gaya normal, ada koefisien gesek. Kenapa dia ke bawah? Karena dia didorong ke atas. Oke. Resultan. Kita dapat. Nah, kalau kita mau pakai analitik ya, tinggal kita gambar saja ya. Analitik seperti ini. Nih, ada gaya W. Kita ambil, lalu gaya R1 ke kiri, lalu kita ambil lagi R2. Setimbang ya. Dan seterusnya. Tapi kalau kita pakai sigma fx sama dengan 0, sigma fy sama dengan 0, bisa ya. Malah lebih gampang dalam perhitungan. Kalau ini gampang dalam menggambarkan ya, menganalisis. Jelas ya? Oke, begitu, terima kasih. Sampai jumpa, saya Martin Enggolan.